Oke, perkenalkan nama saya Helmi Suadullah, NIM saya 251502071111050. Jadi kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kode yang telah saya buat untuk difficulty hard untuk OTP remedial. Oke, di sini ada class barang. Ini adalah class parent untuk nanti kita buat child-childnya. Nah, di sini ada konstruktor defaultnya. Setelah itu di sini ada metode untuk hitung biaya handling yang akan mereturn 0 karena ini nanti akan di override oleh class child lainnya. Jadi isinya ini sementara saja. Nah, setelah itu di sini ada metode hitung harga akhir yang akan mereturn tipe data double dengan harga ditambah hitung biaya ini memanggil metode hitung biaya handling ditambah biaya global. Nah, setelah itu ada ini get type. Nah, ini nanti akan mereturn string barang untuk sementara yang nanti akan di override di bawah. Setelah itu, nah di sini kita melakukan overloading ya. Overloading di mana yang pertama ini tidak ada parameternya, yang kedua ada parameter string bahan, yang ke berapa tadi? Yang selanjutnya ada ini parameter string bahan dan juga integer lapis ya. Nah, setelah itu di sini di metode yang ini dispatch dengan parameter string tujuan dan integer jumlah ini akan melakukan percabangan. Jika jumlah sama dengan 0 maka diset jumlahnya menjadi 1. Jika stok kurang dari jumlah maka dia akan menampilkan gagal, dan jika opsi yang lain maka dia akan mengurangi jumlah dari stok ini dan akan mengirimkan pesan pengiriman berhasil. Nah, setelah itu di sini ada class barang gampang pecah yang mengextend dari barang tadi, yang extend dari parent tadi. Di sini ada tambahan variabel indeks kerapuhan dan indeks status asuransi. Nah, untuk importnya sendiri dia ngambil SKU, deskripsi berat, harga, dan stok dari yang parent tadi. Nah, setelah itu di sini ada metode baru yaitu barang gampang pecah dengan atribut dengan parameter SKU dan juga deskripsi. Dan untuk atribut yang ambil dari super adalah sebagai berikut. Dan di sini akan melakukan override ya untuk hitung biaya handling dengan tipe data double di atribut biaya, di mana harga akan dikali indeks kerapuhan dibagi 100 ya. Jika status asuransinya bernilai true maka biayanya akan ditambah dengan 20 dan nanti akan mereturn biayanya. Nah, di sini ada override juga get type. Nah, tadi kan di awal ada jumlah yang muncul cuma barang. Nah, di sini akan return barang gampang pecah gitu. Nah, itu ada barang perishable ya, sama dia adalah child dari barang yang ada tambahan sisa hari dan juga suhu, dan ini konstruktornya dengan pemanggilan super sebagai berikut. Dan sama override hitung biaya handling, di sini biayanya ditaruh 0 dulu. Nah, jika sisa hari kurang dari 3 maka biayanya akan ditambah dengan harga dikali 20 bagi 100. Kalau suhunya kurang dari 0 maka biayanya akan ditambah dengan 15. Nah, itu dia akan return biayanya. Nah, setelah itu di sini get tipenya diganti sebagai barang perishable. Nah, selanjutnya supply medis, dia ada tambahan kode FDA dan status bahaya dengan super sebagai berikut. Dan override hitung biaya handling ini dengan biaya bertipe double. Nah, dia mengambil dari super hitung biaya handling. If status bahaya sama dengan true maka biayanya akan ditambah dengan 50 dan nanti akan return biaya. Nah, di sini get tipenya diganti sebagai supply medis. Lanjut ke solutionnya. Nah, di sini kita bikin scanner supaya user bisa input. Nah, jumlah perintah ini nanti dia bakalan ngulang-ulang berapa kali gitu kan, sesuai dengan inputan si usernya. Kita bikin array juga untuk daftar barang yang dikasih ukuran 50. Untuk awal ya, inisialisasi jumlah barang. Setelah itu kita melakukan for loop
Dimana jika I kurang dari jumlah perintah yang sudah dimaksudkan oleh user tadi, maka dia akan mengulang-ulang terus bagian ini. Kalau perintahnya sama dengan add medical, maka dia akan maka user harus mengisi atribut ini, sehingga nanti jika berat lebih besar daripada 1000, maka akan mengeprint kesalahan berat melebihi batas. Jika yang lain, maka array daftar barang dengan ukuran jumlah barang akan mengisi sebagai berikut yang sudah dimasukkan oleh user tadi sebagai berikut ya. Jika sudah, maka akan sukses dan jumlah barangnya yang di sini itu akan ditambah, yang dari 0 maka akan ditambah 1. Nah, sama seperti yang di atas, average ini, else if ini sama yang seperti di atas, menambahkan barang-barang dengan tipe-tipe ikut. Ada yang add medical, add fragile quick. Intinya semuanya sama, cara kerjanya sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Gitu. Nah, ini untuk kalau perintah warp, nanti jika modenya sama dengan 0, daftar barang indeks ini akan memanggil metode wrap yang di atas itu, yang ini overload yang pertama, setelah itu ini overload yang kedua, setelah itu ini overload yang ketiga gitu. Nah, di sini ada dispatch juga, di mana nanti kalau di sini kalau sudah diisi atribut berikut, nanti daftar barang dengan indeks yang udah diisi di sini nanti akan dispatch dari tujuan dan juga jumlahnya. Nah, terus ini ada perintah untuk set global v ya, ini untuk assign barang biaya global ke nilai baru yang diisi di sini. Nah, untuk else if yang terakhir yaitu report all, ini akan menampilkan report dari perintah-perintah dari inputan user dan yang sudah diolah tadi, sehingga bisa ditampilkan di sini. Nanti daftar barangnya sesuai dengan indeks, dia akan memunculkan nomor seri, SKUG, tipe, hitung harga akhir, dan juga stok. Nah, setelah itu yang terakhir dia akan memunculkan total barang diproses dengan total barang yang udah diisi tadi di atas. Kan setiap penambahan barang ini akan menambahkan jumlah variabel jumlah barang di sini. Nah, nanti ditampilkan ada berapa jumlah barangnya. Begitu. Sekian dari saya, terima kasih.